Benar Tuhan, waktu-waktu ini adalah waktunya Tuhan. Dan semuanya ada di dalam pengaturan Tuhan. Kehidupan kami ada di tangan Tuhan. Dan Engkau yang mengatur kehidupan setiap manusia. Oleh karena itu, sebelum Engkau memanggil kami, waktu yang ada adalah kesempatan yang sangat berharga yang seharusnya kami pakai, yang sebaik mungkin kami pergunakan untuk mencari Tuhan. Oleh karena itu kami mempersiapkan hati kami. Isilah kami dengan firman-Mu. Isilah hati kami dengan kebenaran-Mu, supaya waktu-waktu yang ada dapat kami pakaikan. Kami tidak sia-siakan, tetapi kami boleh pergunakan waktu yang masih ada yang Tuhan beri untuk mencari Tuhan, mencari kekekalan, dan hidup kami berguna bagi kemuliaan-Mu. Kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami, segenap kehidupan kami. Biarlah Tuhan berkarya, Tuhan bekerja melalui firman-Mu, supaya firman yang diperdengarkan hari ini sungguh menyentuh hati kami dan membuka pikiran kami, sehingga kebenaran itu mendapat tempat di dalam lubuk hati kami yang terdalam. Kami menyadari bahwa hanya dengan pertolongan Roh Kuduslah kami dimampukan untuk mengerti. Hamba-Mu yang terbatas, pakailah menjadi alat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita membaca dari Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43. Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43, saya akan bacakan. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Tema khotbah kita hari ini, hidup adalah kesempatan. Hidup adalah kesempatan.
Saudara-saudara, seandainya, ini kita berandai-andai, seandainya saudara sendiri divonis oleh dokter dan dokter katakan waktumu hidup tinggal 2 bulan lagi. Ketika dokter memvonis tinggal 2 bulan lagi, apa yang ada dalam pikiran saudara? Apa yang saudara akan kerjakan? Karena banyak orang sudah divonis pun dia bukan memikirkan perkara kekal. Sudah divonis tinggal 2 bulan, dia cari tahu apa obat yang bisa memperpanjang usia. Padahal 2 bulan lagi kata dokter harusnya ini adalah kesempatan yang baik untuk memikirkan kehidupan ke depan. Tapi justru banyak orang dikasih pun peringatan. Penyakit yang parah ini peringatan sebenarnya bahwa engkau akan berakhir. Hidupmu pasti berakhir. Tinggal sebentar lagi. Persiapkanlah kepada yang kekal. Sebenarnya Tuhan baik. Tapi justru banyak orang dengan peringatan yang demikian bukan mencari Tuhan, bahkan mencari tahu. Dengan cara apapun, gak masalah dikerjakan, yang penting bisa menambah umur. Inilah kebanyakan yang terjadi di tengah-tengah manusia. Dan ini terjadi kepada 2 orang penjahat. Ketika disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus, sebenarnya mereka kenapa disalibkan? Oleh karena kelayakan, layak untuk dihukum. Perbuatan mereka, kejahatan mereka, ini layak mendapat hukuman. Tetapi ada satu keberuntungan kepada mereka. Di tengah-tengah layaknya mereka dihukum gantung, tetapi ada hal yang sangat berharga, kesempatan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dia bisa disalibkan berdampingan dengan Tuhan. Dia bisa disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang sama sekali tidak mempunyai kesalahan. Kalau kedua penjahat ini memang disalibkan karena dosanya, kejahatannya, pemberontakannya, tetapi Yesus sama sekali tidak berdosa. Namun Yesus disalibkan di tengah-tengah mereka bersama dengan kedua penjahat. Mengapa Yesus dibuat di tengah? Satu kanan, satu kiri, supaya kedua-duanya bisa melihat, bisa menyaksikan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama proses penyaliban. Ini kesempatan baik yang tidak dilihat oleh keduanya. Satu orang sadar dia mau mati, sadar dia akan dihukum, tetapi di tengah-tengah kesadaran dia mau mati, di tengah-tengah waktu yang begitu singkat, tinggal menunggu jam, bukan hari, bukan bulan, tapi jam kematian. Biasanya kalau orang disalibkan itu dia akan perlahan-lahan kehabisan darah, lalu kehabisan oksigen, maka mati pelan-pelan. Ketika mati pelan-pelan itu sangat menyakitkan, saudara. Tetapi di tengah-tengah sakitnya dia, proses kematian, menjelang kematian yang sangat menyakitkan, tidak terbuka pikirannya. Bahkan masih ada waktunya menghujat Tuhan. Banyak orang sudah divonis dokter mau mati pun masih mempersalahkan Tuhan, saudara. Masih bukan cari Tuhan, malah Tuhan dipersalahkan. Ini sama dengan salah satu penjahat ini. Tinggal menunggu jam kematian, proses, tetapi masih ada waktu bagi dia menghujat Tuhan. Dan waktu dia menghujat Tuhan, apa harapannya? Harapannya bukan bersama Tuhan, tetapi harapannya bagaimana supaya Yesus turun
ketika Yesus turun, dia juga ikut turun. Ini harapan orang yang matanya terus memandang dunia. Sudah mau mati pun dia pandangannya tetap kepada dunia, saudara. Terarah kepada perkara yang akan ditinggalkannya. Dia akan meninggalkan dunia, tapi harapannya tetap bagaimana kembali ke dunia, turun dari salib, hidup lagi di dunia, berbuat kejahatan lagi. Inilah yang terjadi kepada salah satu penjahat ini. Bukankah ini gambaran dari banyak orang? Apa sebenarnya harapan-harapan kita ketika Tuhan mengizinkan kita hidup? Apa harapan Tuhan ketika Dia memperpanjang usia kita? Seharusnya ketika Tuhan beri kesempatan, beri waktu hidup panjang, kita berpikir, apa kehendak-Mu ya Tuhan? Apa rencana-Mu atas diriku sehingga sampai saat ini Engkau izinkan aku hidup? Sampai sekarang Engkau izinkan aku terpelihara. Pasti ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Saudara-saudara, bukankah kita juga hidup di tengah-tengah situasi yang dekat kepada kematian? Kita tidak tahu begitu banyak orang yang punya rencana yang indah ke depan, tetapi tiba-tiba maut menjemput. Tiba-tiba kematian datang. Semua yang dirancangkan gagal. Semua yang dipikirkan, direncanakan gagal, saudara. Berarti kita sekarang membuka mata, mengerti posisi kita sebenarnya mirip dengan penjahat ini. Posisi kita hampir sama. Kenapa? Dekat dengan kematian. Karena kematian di mana-mana. Tiba-tiba kita baru berbicara dengan dia, tapi sore sudah meninggal. Kita baru telepon dengan dia, tiba-tiba dia sudah berangkat. Ini artinya kita tidak tahu kapan kita pulang. Kita tinggal menunggu waktu detik. Detik demi detik, entah detik keberapa kita dipanggil. Kita tidak tahu. Tetapi penjahat ini sebenarnya dia sudah tahu dia pasti mati, tetapi walaupun dia sudah tahu pasti mati, di dalam kepastian kematian tidak memakai kesempatan dengan baik. Seharusnya saudara-saudara, dengan situasi sekarang ini yang begitu mengerikan di mana-mana, membuka hati kita, hati nurani kita. Berarti sekarang aku diperhadapkan kepada kematian di depanku. Lalu kalau itu di depanku, kemana mataku tertuju? Apa yang harus kupersiapkan? Coba berpikir, ini seolah-olah dokter bilang kepada kita, kamu sebentar lagi akan mati. Kalau kamu sebentar lagi akan mati, apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu persiapkan? Saudara-saudara, bukan bagaimana semua ini beres supaya aku bisa hidup lagi. Bagaimana ini bisa tenang supaya aku memperpanjang rencana-rencanaku. Tetapi seharusnya kita berpikir, Tuhan melalui kejadian ini membuka mataku bahwa semua kami manusia pasti mati. Tinggal menunggu waktu. Berarti sebelum kematian adalah kesempatan mempersiapkan diri. Persiapan apakah yang sudah saudara kerjakan? Hidup ini adalah kesempatan. Sering kita nyanyikan. Hidup adalah kesempatan. Tapi kesempatan untuk apa? Kesempatan yang ada kita pakai untuk apa?
kesempatan, tidak tahu apa yang terjadi nanti, tidak tahu apa jadi besok. Sekaranglah waktunya aku berbalik kepada Dia, pemilikku, pemilik hidupku. Saat inilah waktunya. Bagaimana supaya aku punya persekutuan dengan Dia? Walaupun aku tidak tahu kapan aku pulang, kapan aku dipanggil, tapi aku sudah mempersiapkan diri. Ini namanya orang yang tahu hidup adalah kesempatan. Lalu saudara-saudara, satu orang penjahat, dia tidak mau buang-buang kesempatan yang ada. Dia tidak mau membuang waktu yang tinggal sedikit ini untuk percuma. Tetapi dia memperhatikan dari awal proses bagaimana Yesus disalibkan, bagaimana banyak orang mengejek, dia tidak pernah membalas. Bahkan yang keluar dari mulut Yesus, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kalau penjahat tidak mungkin mampu melakukan itu, Yesus bisa mengampuni orang-orang yang melakukan kejahatan kepada Dia. Yesus bisa mengampuni orang yang menyalibkan Dia. Inilah yang disaksikan oleh satu orang penjahat ini. Kalau dia memang sama seperti kami, tidak mungkin kata-kata yang indah itu keluar dari dirinya. Tidak mungkin pengampunan itu bisa keluar dari hidupnya. Proses yang sebentar menjadikan hidup bermakna. Jangan nanti proses kehidupan kita panjang, tapi semua kita jalani dengan sia-sia. Mati juga dalam kesia-siaan. Ada orang berpikir bahwa kita nanti seperti penjahat itu saja. Penjahat yang satu itu kan mau matinya dia bertobat, maka kita pun nanti mau mati aja bertobat. Sekarang puaskan aja berbuat dosa. Ini tidak benar, saudara. Dia penjahat ini tidak ada kesempatan bagi dia mendengar sebelumnya, karena dia dipenjarakan oleh karena kejahatannya, oleh karena pemberontakannya, dan oleh kejahatan itu sekarang dia dihukum. Dan hukuman yang terberat pada zaman dahulu adalah salib. Mereka pantas menerima itu. Dan ketika penyaliban ini, inilah kesempatan boleh bertemu dengan Yesus, sama-sama disalibkan. Inilah kesempatan mendengar kabar baik yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Apa yang terjadi di dalam diri Tuhan Yesus, proses demi proses, semua orang mengejek, mengolok, mencaci, dia tetap tutup mulut. Inilah sebagai bukti bahwa dia adalah orang benar. Dia adalah Allah, sehingga muncul iman di dalam dirinya. Proses yang singkat, tinggal menunggu kematian, ini dipakaikan untuk beriman, saudara. Mengenal Yesus. Jadi mengenal Yesus bukan karena lamanya kita menjadi orang Kristen, tidak. Tetapi kerinduan mau mengenal, memakai kesempatan yang ada. Panjang pun kalau tidak mau mengenal dengan benar, ya sampai mati tak kenal. Orang yang tak kenal maka dia tidak bisa diampuni. Nah, penjahat ini kita perhatikan apa yang keluar dari mulutnya. Ayat 40. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah."
proses penyaliban itu. Di situ dia saksikan, di situ dia lihat, perhatikan baik-baik, pakai kesempatan yang ada, mengenal siapa yang disalibkan bersama dengan mereka. Lalu muncul dalam hatinya, dia tidak berbuat sesuatu yang salah. Kita selayaknya dihukum. Iman yang benar adalah menyadari siapa diri, mengenal Yesus orang benar. Inilah iman yang benar yang bisa menyelamatkan. Tapi kalau kita menganggap aku yang benar, maka aku layak diampuni. Aku sudah rajin, maka aku layak dibenarkan. Ini belum iman benar. Iman benar sadar diri tidak terpakai, menyadari diri kita tak layak. Selayaknya kita adalah orang-orang yang pantas dihukum mati. Dia yang tidak berbuat kesalahan. Yesus satu-satunya pengenalan yang benar akan Yesus satu-satunya yang benarlah yang bisa membenarkan kita yang tidak layak, kita yang tidak pantas dikasih, tapi dikasih. Kita yang tidak pantas diselamatkan, tapi diselamatkan. Iman yang menyelamatkan adalah menyadari siapa kita di hadapan Tuhan, mengenal Yesus satu-satunya yang benar, yang tidak berbuat kesalahan. Lalu karena dia yang benarlah bisa membenarkan saya yang tidak layak ini. Saya yang berdosa, saya yang pantas dihukum. Dia mau terhukum menggantikan kita. Inilah yang dilihat oleh penjahat yang satu ini. Kita selayaknya dihukum. Saudara-saudara, kapankah saudara berpikir bahwa saudaralah yang layak dihukum? Kapan saudara menyadari, oh saya memang seharusnya dihukum mati, saya pantas dimurkai Tuhan, hanya oleh belas kasihan Tuhanlah aku bisa dibenarkan. Kalau sudah sampai kepada kesadaran itulah baru kita dibenarkan Tuhan. Tapi kalau kita menganggap, oh aku layak kok, dari dulu kan aku keturunan orang-orang yang rajin, dari dulu kami semuanya orang yang beribadah, kami layak. Siapa yang menganggap diri layak, justru itu yang tak layak. Siapa yang sadar dia tak layak, itulah yang dilayakkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini sangat penting kita sadari. Siapa yang dibenarkan Tuhan adalah orang yang sadar dirinya tak layak dibenarkan, tak layak diampuni, tetapi justru oleh karena Kristus dihukum untuk kita, maka itu yang bisa memperlayakkan kita. Aku tak layak untuk dapat ampunan, aku tak layak untuk dapat tebusan, aku tak layak untuk dicintainya, namun dia mencintaiku, puji namanya. Mengapa muncul lagu ini? Kenapa diciptakan aku tak layak? Tentu yang menciptakan ini menyadari dirinya bahwa dia sebenarnya tak layak dicintai, tapi justru dicintai oleh Tuhan. Kalau sampai saat ini saudara merasa aku layak karena aku baik, aku layak karena aku rajin, aku layak karena aku keturunan orang Kristen dari dulu. Kalau saudara masih merasa layak, berarti saudara belum dilayakkan. Yang tak layaklah yang dilayakkan Tuhan. Yang tak
Yesus tidak ada berbuat kesalahan. Apakah sampai sebatas itu saja dia sadar dirinya, dia kenal Yesus orang benar, apakah cukup menyelamatkan? Ada respon. Ada respon dari dirinya, itu dari ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Iman mengenal Yesus orang benar, imannya mengenal Yesus Raja yang akan datang kedua kali. Ini kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, orang tidak akan mengerti. Dia proses yang begitu singkat bisa mengenal Yesus sebagai orang benar, mengenal Yesus Raja yang akan datang. Mengapa sekarang Yesus tidak turun dari salib? Mengapa sekarang Yesus tidak melawan? Mengapa Yesus tidak membela diri? Mengapa Yesus tidak menjadi raja di tengah-tengah bangsa Israel? Dia tahu rupanya Yesus adalah Raja kekal, Raja yang akan datang sekali lagi. Ini imannya, saudara. Sehingga dia katakan, apabila Engkau datang sebagai Raja, ingat akan aku. Ada respon yang benar dari dirinya, pengenalan yang benar, respon yang benar. Kalau sudah benar pengenalannya, ada responnya menyambut Yesus sebagai Raja yang akan datang. Apakah Yesus lewatkan orang seperti ini? Ayat terakhir Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Orang yang mengenal Yesus dengan benar, orang yang meresponinya, Tuhan langsung tanggapi. Bukan lama-lama. Saat itu Tuhan Yesus langsung tanggapi. Hari ini juga, saat ini ketika engkau percaya, engkau bersama dengan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus rindu sekali pengenalan kita akan Dia benar, supaya saat pengenalan benar ada respon kita. Tuhan teguhkan bahwa kita dijamin bersama Dia. Kita dijamin hari ini juga, bukan nanti, bukan besok, bukan waktu Dia datang. Hari ini, saat ini, ketika kau percaya, mengenal Dia Raja yang kekal, engkau diselamatkan. Inilah kesempatan yang berharga, saudara. Kesempatan yang berharga yang tidak akan pernah terulang. Sekali kesempatan hilang, dia tidak akan kembali. Kesempatan yang berharga jika tidak dipakaikan, maka dia menjadi orang yang malas. Satu orang tidak memakai kesempatan, pandangannya sudah mau mati, tetap pikiran dunia, tetap memilih hidup di dunia. Tapi yang satu, dia mengenal Yesus Raja kekal, dia pilih tinggal bersama Yesus dalam hidup kekal. Inilah kesempatan yang berharga, saudara. Hidup kita, kesempatan bagi kita. Sekali kehidupan takkan pernah terulang lagi. Kehidupan manusia hanya satu putaran, dan sesudah itu tidak pernah kembali. Kalau satu putaran kita tidak pakai untuk mengenal Dia, bahwa Dia yang benar, yang bisa membenarkan aku, Dia Raja kekal yang bisa membenarkan, menyelamatkan aku, maka kita hidup dalam kesia-siaan. Apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita kejar, tanpa pengenalan akan Yesus, maka semua akan berakhir. Tapi pengenalan kita yang benar, iman kita kepada Yesus, itu memberi keuntungan
yang sekarang ini pasti berakhir. Hidup yang sekali lagi perlu kuperjuangkan. Hidup kesempatan mengenal Dia dengan benar, supaya ketika aku meresponi Dia, aku mendapat hidup kekal. Hari ini juga ketika engkau mengenal Yesus orang benar, engkau penjahatnya. Engkau tak layak sebenarnya diampuni, tak layak dibenarkan, tapi oleh belas kasihan Tuhan, Dia mau tersalib bersama-sama dengan penjahat. Dia mau disamakan, disejajarkan dengan penjahat, karena Dia mewakili kejahatan manusia. Maka siapa yang percaya, dia dibenarkan. Siapa yang tidak percaya kepada Yesus yang benar, dia tetap di dalam dosanya yang akan membawa dia kepada kebinasaan. Penjahat yang satu yang menghujat Yesus dan yang mau turun dari salib untuk hidup kembali di dunia melakukan kejahatan, dia memilih pilihan yang salah. Sekali memilih yang salah, selamanya penyesalan dan tidak akan bisa berubah. Penyesalan yang salah tidak akan bisa diubahkan. Tapi kita sekarang, kita masih hidup. Ini menjadi pandangan kita. Dua penjahat ini menjadi pandangan membuka mata kita. Yang manakah saya? Apakah saya sama pandangannya dengan penjahat yang satu yang hanya memikirkan perkara dunia ini, perkara-perkara keselamatan sementara ini, atau penjahat yang kedua memikirkan keselamatan yang kekal? Mari kita pikirkan, saudara. Hidup adalah kesempatan yang singkat. Untuk apa kesempatan yang ada? Mengenal siapa saya sebenarnya, mengenal Allah itu, Dialah yang bisa membenarkan saya. Di luar Dia tidak ada. Kalau bisa kita membenarkan diri kita, buat apa Dia mati? Untuk apa Dia menderita? Kalau bisa dengan kerajinan kita, perbuatan kita, kita benar. Justru karena tidak ada satu manusia pun yang benar, tak ada satupun yang layak, semuanya pantas dimurkai oleh Allah, maka Yesus menggantikan kita. Dia menggantikan posisi saudara dan posisi saya. Siapa yang melihat itu dengan jelas, siapa yang percaya kepadanya, dia pasti dibenarkan. Untuk itulah harapan Tuhan kepada kita. Untuk itulah keinginan, kerinduan Tuhan waktu-waktu sekarang ini, saudara. Kalau kita ketakutan kemana-mana, melihat berita-berita, melihat situasi, kalau kita ketakutan, kemana mata kita tertuju? Kalau kita ketakutan melihat situasi keadaan zaman ini, seharusnya bersandar kepada yang kekal. Mari kita bersandar kepada yang kekal, supaya ketika pun tiba-tiba nyawa kita diambil oleh Tuhan, kita sudah bersama Dia di dalam kerajaan-Nya. Inilah harapan Tuhan, saudara. Maka banyak kejadian di tengah-tengah dunia yang sangat kita sesalkan. Dia sudah diberi peringatan oleh Tuhan. Dia sudah dikasih sakit penyakit. Tujuan Tuhan itu apa? Supaya dia berpikir bahwa melalui itu pasti ada kematian. Kalau ada kematian harus ada persiapan. Maka orang yang bijaksana dia mengerti, oh rupanya apapun tak ada gunanya ini. Ketika terjadi sekarang kita tidak bisa kemana-mana, pembatasan terjadi,
Akhirnya pakaian pun tidak bisa dipakai. Kalau satu lemari pakaiannya terus di lemari karena nggak bisa dibawa ke pesta. Karena pesta dibatasi, ke gereja dibatasi. Lalu mulai seharusnya kita berpikir, oh semua ini tuh apa? Yang satu lemari ini tuh apa? Kalau toh nggak bisa kemana-mana, berarti perjuanganku sekarang untuk apa sebenarnya? Perjuanganku adalah untuk jiwaku yang tidak pernah mati. Jiwaku yang sifatnya kekal, dia harus bersatu dengan Allah yang kekal supaya bersama-sama di dalam kehidupan yang kekal juga. Bukan dalam penderitaan kekal, hukuman kekal. Jiwa kekal bisa dalam hukuman kekal, tapi orang yang bersama Yesus jiwanya kekal dalam kehidupan yang kekal. Jadi kesempatan yang ada dengan situasi yang ada, ini kesempatan berharga yang harus kita pakai untuk berbalik kepada Tuhan. Bukan rutinitas beribadah, bukan rutinitas belajar firman, tapi untuk apa saya mendengar ini? Untuk mengenal dengan jelas siapakah Yesus itu, untuk menyadari diri saya siapakah saya di hadapan Tuhan. Itu harapan Tuhan. Siapakah saudara? Siapakah Tuhan? Kalau kita sering ucapkan Yesus adalah juru selamat, itu umum. Tapi secara pribadi, apakah jelas bagi kita siapa dia? Untuk apa dia digantung di kayu salib? Kesempatan yang ada, mari kita pakaikan. Jangan anggap enteng semua kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan terjadi di zaman kita ini. Jangan anggap enteng. Ini pelajaran penting. Ini kesempatan bagi kita. Sama seperti penjahat ini, kesempatan yang ada takkan pernah terulang kembali. Kalau kesempatan sekarang kita tidak pakaikan, ketika kita tiba-tiba mati, takkan pernah kembali. Kalau saudara belum mengenal Tuhan, saudara akan menyesal selama, tapi tak ada arti. Penyesalan yang terlambat tidak ada gunanya. Tapi penyesalan yang sekarang, waktu melihat semua situasi yang aku perlukan apa? Tuhan, di luar itu semuanya akan sirna, tapi Tuhan tidak akan pernah berakhir. Maka aku perlu memiliki Tuhan. Inilah firman Tuhan yang bisa kita renungkan hari ini. Pakailah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Untuk apakah saudara pakai kesempatan? Pakailah mencari Tuhan, pakailah mengenal Dia, pakailah untuk berbalik kepadanya. Milikilah kehidupan kekal, supaya ketika kita meninggalkan hidup yang sementara, kita sudah bersama Tuhan di dalam kekekalan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu. Dua gambaran penjahat adalah gambaran kami manusia pada zaman ini. Di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah maut dekat dengan kami. Sering sekali mata kami masih melihat perkara dunia. Mata kami masih memikirkan hal-hal lahiriah yang akan ditinggalkan. Tetapi satu penjahat memikirkan hal yang kekal, hidup bersama Tuhan di dalam Firdaus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Gambaran penjahat yang satu ini memakai kesempatan yang ada untuk mengenal Tuhan secara benar. Walaupun prosesnya tidak panjang, tetapi dia adalah orang yang sangat beruntung karena dia menyadari diri
Dia mengenal Engkau orang yang tidak bersalah. Yesus adalah Raja yang kekal, yang akan datang kedua kalinya. Dan itulah yang membenarkan dia. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sampai saat ini belum memikirkan perkara yang kekal. Bukalah hati mereka, bukalah pikiran mereka ya Tuhan, supaya melalui kesulitan-kesulitan yang ada di zaman kami ini, membuat mereka memakaikan kesempatan yang ada untuk berbalik kepada Tuhan, mengenal Engkau secara benar, dan memiliki kehidupan yang kekal. Berkati firman-Mu supaya tinggal di dalam hati kami, mempengaruhi seluruh kehidupan kami. Dalam nama